Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel aku, Roma Evo. Nah, di video kali ini kami akan menyuguhkan sebuah video yaitu podcast tentang fenomena orang-orang desa yang merantau. Nah, ini merupakan podcast kelanjutan dari podcast sebelumnya, namun di tema kali ini yaitu berbeda dengan tema podcast yang sebelumnya. Mengenai tema podcast kali ini, kami akan serahkan kepada sosiolog atau pemerhati sosial dari UIN Sunan Kalijaga dan kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Ya, terima kasih sudah diajak podcast Roma Epo ini. Salah satu podcast sedang keren sekali dari Sumeneb. Nama saya Biji Sujipto atau Bernando Ji Sujipto. Ketepatan yang betul apa yang disampaikan tadi oleh yang punya rumah di sini, yang punya Roma Epo itu bercerita tentang keinginan untuk sharing, diskusi atau obrolan tentang ya fenomena apa istilahnya perantauan lah ya masyarakat khususnya di desa sini, di desa Montorna ini, di kampung kami di sini. Dan saya ketepatan memang mengajar jurusan sosiologi di UIN Sunan Kalijaga, dan fenomena-fenomena sosial, riset-riset tentang ya gerakan sosial dan fenomena sosial secara umum itu menjadi bagian dari apa namanya dari latar belakang saya. Itu mungkin perkenalan singkat yang bisa saya ceritakan di sini. Jadi saya S1 sosiologi, S2 juga sosiologi, dan doakan S3 nanti segera ya, dan juga memperdalam tentang apa penelitian dan riset-riset tentang sosiologi juga. Karena ya itu tadi, sosiologi ya membicarakan dan mempelajari tentang masyarakat tentu saja. Dan saya senang ketika podcast ini mengangkat tentang perantauan, karena ini salah satu yang menarik ya kalau kita lihat. Saya panggil apa enaknya ini? Panggil Mas aja ya, mungkin Mas Biji. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi sosial ekonomi di desa menurut Masnya sendiri? Ini sebenarnya pertanyaannya agak umum ya, baik itu di desa sini sendiri, di kampung podcast ini di sini ada, ataupun juga di desa lain. Itu tidak apa istilahnya, tidak bisa jadiin generalisir ya kondisinya. Jadi memang tergantung potensi dan juga letak geografis lah masing-masing desa. Kalau pertanyaannya bagaimana kondisi di sini ya, di desa sini, sebenarnya saya juga tidak punya kualifikasi secara langsung meneliti langsung di desa di sini ya. Jadi saya melihat memang secara umum kondisi-kondisi sosial, terus kemudian ekonomi, itu memang relatif banyak problem kalau kita bisa lihat begitu, khususnya dalam konteks ekonomi sosial ya. Jadi kondisi-kondisi ekonomi masyarakat misalnya itu masih cukup menengah ke bawah gitu secara umum, meskipun di beberapa daerah, di beberapa tempat di sini ya bisa dibilang bisa bagus secara produksi pertanian misalnya, tapi itu tidak, karena tidak ditangani secara produktif mungkin, ataupun juga dengan tangan-tangan yang punya skill dan pengetahuan yang cukup gitu. Jadi kondisi sosial ekonomi secara umum di sini, khususnya dalam konteks ekonomi, memang cukup lamban gitu kalau bisa disebut begitu. Terus kemudian dalam konteks sosial, ya alhamdulillah dalam konteks sosial kohesi sosial, kedekatan antar masyarakat sebagai bentuk dari masyarakat tradisional ya bisa dibilang begitu, itu masih kuat. Jadi gotong royong, masih bisa ketemu, bisa saling sapa ketika pergi ke sawah, ada kegiatan apa bisa datang bersama-sama misalnya, itu masih relatif bisa menjadi kebanggaan sebagai bagian dari solidaritas sosial, tentu saja kita bisa menyebutnya begitu. Dalam konteks kondisi agama ya secara umum 11-12 dengan kondisi yang lain ya. Karena bagaimanapun juga di desa-desa di sini, anak-anak dan semua orang kan sudah bisa megang gadget, bisa megang gawai kan, bisa main media sosial, informasi yang berkembang di Jakarta sana sekarang sudah bisa dibaca, fenomena-fenomena keberagamaan misalnya, praktik keberagamaan juga dengan sangat mudah
oleh masyarakat sini didengar, baik itu televisi maupun dari internet misalnya. Itu memang jadi fenomena umum kalau dalam konteks ini. Jadi alhamdulillah kalau secara spesifik di Madura dan khususnya di desa sini ya karena santri itu satu hal yang cukup membanggakan ya santri. Jadi keberagaman kami ya keberagaman yang yang cukup luas, bisa belajar kepada kiai, kepada apa namanya ya, kepada di pesantren misalnya. Itu satu hal yang sangat bagus ya. Jadi kondisi itu. Lalu kenapa orang-orang di desa ini banyak yang merantau? Iya, soal perantauan ya. Saya mungkin sedikit agak melebar dikit ya, karena tadi sepertinya topiknya kita bicarakan perantauan dalam konteks mungkin ekonomi ya. Tetapi penting juga merantau ini dalam skop yang luas dulu. Apa yang skop yang luas itu? Misalnya begini, perantauan untuk kepentingan jadi santri. Ada perantauan yang memang sifatnya untuk ilmu pengetahuan, agama ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak muda yang apa namanya yang merantau keluar untuk kuliah, itu satu hal yang sangat bagus itu kalau saya lihat. Ini bentuk dari perantauan yang dalam artian sangat apa ya memungkinkan masyarakat di sini bisa berkembang dengan adanya anak-anak sini, generasi sini bisa sekolah, bisa mondok keluar Jawa misalnya. Meskipun perantauan kan rata-rata yang agak jauh ya kalau dilihatnya. Jadi kalau masih dalam Madura sendiri kayaknya nggak disebut merantau sepertinya. Baru di merantau itu kalau udah di Pulau Jawanya atau di Bali atau mana itu kecenderungan dianggap merantau dan juga keluar negeri tentu saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merantau secara khusus tentang ekonomi. Nah, ini yang memang menjadi problem menarik ya kalau saya lihat, topik menarik yang perlu kita telisik gitu. Sejujurnya secara riset dalam artian data-data riset kuantitatif secara angka belum bisa disebutkan. Saya tidak bisa menyebutkan misalnya setiap tahun di Sumeneb saja orang-orang yang merantau dalam artian jualan berbisnis di daerah lain berapa, itu belum ada sepertinya. Badan statistik di sini pun juga ya layaknya di daerah-daerah lain ya, itu antara mati dan hidup, jadi nggak dikelola, tidak diriset sebenarnya. Masyarakat desa, apalagi sampai ke desa, tentu saja ini problem bersama. Statistik kita itu memang nggak bisa menunjukkan suatu yang up to date, memang yang harus diakui ya. Kalau statistik nasional sangat mungkin atau daerah-daerah yang maju bisa secara spesifik tentang apa pergerakan itu. Tapi yang menarik kalau saya katakan lagi yang kedua ini tentang perantauan ini, kenapa banyak orang-orang merantau? Ya karena konteksnya memang kondisi sosial ekonomi di sini yang tidak menghidupi. Artinya kalau kita bisa flashback sekitar tahun 60-an, 70-an, itu kan juga apa ya gelombang selain sebelumnya ya masa-masa kolonial ya, banyak orang Madura dan juga di Sumeneb itu pergi ke daerah lain seperti Jember khususnya, di Tapal Kuda gitu ya. Tahun-tahun 70-an, kakek saudara-saudara kakek saya, kakek kita itu banyak yang pergi ke Jember misalnya, ke Situbondo ya untuk bekerja jadi kuli pelabuhan, di kuli perkebunan segala macam. Ya itu karena pada tahun-tahun itu ya kondisi alam di sini tidak bisa digarap. Bukan tidak berpotensi tetapi penggarapnya, ilmu menggarapnya itu belum cukup. Apalagi masih hutan belantara, tanahnya tandus waktu itu, belum ada teknologi yang mumpuni. Sehingga orang-orang masyarakat sini ya banyak merantau. Nah, sejarah perantauan-perantauan ini pun berkembang gitu ya. Baik itu merantau dalam konteks hanya menjadi jualan, membuka bisnis, atau yang sekarang fenomena yang terbaru yang menarik misalnya buka toko kelontong misalnya. Dimulai dari di Jakarta dulu, daerah Bekasi, kemudian sampai ke Yogyakarta misalnya, banyak orang-orang Madura secara umum itu buka toko kelontong misalnya. Itu bentuk dari perkembangan bentuk-bentuk bisnis dari masyarakat desa yang taruhlah misalnya mengadu nasib ke luar Madura ya. Terus kemudian juga ada perantauan yang sifatnya misalnya kayak luar negeri. Di desa sini juga bisa sangat gampang dihitung ya. Masyarakat sini yang pergi ke Arab Saudi, kemudian ke Malaysia, paling banyak tentu saja Malaysia ya. Fenomena ini memang sangat masif dan ini tidak hanya di sini di Madura gitu.
kita di daerah lain misalnya ke Jawa Tengah itu sangat banyak. Di daerah-daerah lain sangat-sangat umum namanya perantauan ini. Ya, kalau secara umum, secara garis besar bisa dilihat kenapa ini terjadi. Ya, lebih kepada potensi lokal. Kekayaan lokal di sini yang tidak bisa atau belum bisa digarap secara maksimal karena teknologinya, karena manusianya belum, skillnya belum cukup, terus kemudian di saat bersamaan kebutuhan-kebutuhan misalnya untuk ya apa namanya membangun rumah atau penghidupan lebih luas gitu itu ini apa namanya tetap besar sehingga mereka jadi jalan-jalan pintas gitu. Jadi sebenarnya menarik kalau kita melihat motivasi dari perantauan ini. Motivasi ekonomi tentu saja itu jadi syarat utama tentu saja ya. Tapi juga ada banyak motivasi lain yang saya kira yang saya lihat untuk bisa ditelisik sebenarnya ya terkait dengan perantauan misalnya. Kalau bagi anak muda perantauan itu kadang bukan gaya-gayaan juga ya apa istilahnya ya. Eh kayak pingin tahu kota kadang ya. Pengalaman, cari pengalaman. Itu tidak sepenuhnya soal ini, tidak sepenuhnya soal uang saja. Padahal kan banyak juga yang pulang ke sini juga nggak bawa apa-apa kan gitu. Nah tapi motivasi-motivasi ini sangat sangat menarik untuk dilihat ya atau bahkan kalau misalnya diteliti secara lebih mendalam ini sangat, sangat bagus kita melihat pola-polanya gitu. Ya kondisi-kondisi ekonomi yang terbatas ini dan tidak hanya di desa sini dan desa lain itu membuat anak-anak muda ataupun yang sudah berkeluarga itu untuk bertebaran kemana-mana, merantau kemana-mana, ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ya misalnya yang sedikit agak materialistik ya gayanya ya kebutuhan untuk bermewah-mewah tentu saja. Meskipun pada awalnya ya saya tidak yakin ya masyarakat desa itu pikiran-pikiran materialistik itu dalam konteks mungkin penuh dengan hedon itu saya nggak percaya ada pikiran itu. Tetapi dalam perkembangannya ketika orang desa juga pun juga kaya raya itu sangat mungkin juga bisa menikmati kekayaannya kan. Bisa beli ini itu apa ini itu. Ya, tapi itu juga paradoks ya, sesuatu yang agak kontras misalnya. Beli alat teknologi yang canggih tapi tidak bisa mengoperasikan. Beli alat teknologi ataupun barang-barang yang mahal karena kaya dari perantauan misalnya tapi pengetahuan tentang itu tidak sampai itu kadang ironik ya dan masyarakat kita bisa menjadi apa ya bisa saya sampaikan sebagai opini saya itu biasa begitu akhirnya apa ya kita dikuasai oleh alat-alat teknologi kita kalau sekarang paling gampangnya ya oleh HP misalnya oleh gadget kita gitu. Kita dikontrol sepertinya kita tidak punya potensi apa-apa semuanya di di apa di apa eh, digantungkan semuanya sebetulnya digantungkan kepada alat teknologi. Nah itu fenomena umum kalau saya lihat. Nah, menanggapi penjelasan dari Masnya tadi, yang saya tangkap itu kenapa orang-orang desa itu banyak yang merantau karena keterbatasannya teknologi di sini. Misalnya kan di sini potensinya itu alam, kayak jadi petani menanam padi dan lain-lain. Itu kan karena keterbatasan teknologinya. Tapi yang saya dengar-dengar itu ketika saya bertanya ke masyarakat di desa ini, itu banyak yang bilang alasannya kenapa merantau karena jadi petani itu eh, kayak susah, kayak gitu, sulit. Terus mereka juga ada yang bilang, apa ya, banyak kerjanya tapi hasilnya itu sedikit, kayak gitu. Jadi nggak seimbang antara kerjanya sama hasilnya, kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang bilang itu karena gengsi. Istilahnya kalau Jadi petani gengsi. iya jadi petani gengsi, karena itu kan berjemur, terus kulitnya jadi hitam, kayak gitu. Itu bagaimana menurut Masnya? Iya, ada dua poin menarik sebenarnya kalau saya amati.